Alladzi khalaqal insana min 'alaq wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang diberikan sehingga kita bisa mengalami, menikmati, dan mudah-mudahan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk kebaikan-kebaikan. Mitra Persada, hari ini kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, ada amalan-amalan yang begitu mulia, begitu dimotivasi oleh Rasulullah SAW, dengan harapan kita ini mau melaksanakan, karena memang itulah hidup kita di dunia ini. Amalan pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Karena sholat 5 waktu itu, satu sholat itu merupakan pelebur atau penghapus kesalahan yang dilakukan di antara kedua waktu tersebut selama menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibal kabair. Antara sholat yang 5 waktu, ya, antara waktu sholat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, dan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu merupakan penghapus dosa selama dosa-dosa besar dihindari. Inilah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Sholat 5 waktu itu menghapus kesalahan. Sholat Jumat menghapus dosa, dan Ramadan juga menghapus kesalahan. Maka kita lakukan dengan keikhlasan. Justru kita menikmatinya. Ketika kita sholat, kita lakukan dengan nikmat, dengan senang hati. Ketika kita melakukan sholat Jumat di masjid, kita lakukan dengan keikhlasan, hanya memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika melaksanakan puasa bulan Ramadan, kita juga melakukannya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Karena kita tidak sendirian, kita melakukannya dengan orang lain. Kutiba alaikumus syamu, diwajibkan atas kalian, hai orang-orang yang beriman. Kalau yang sudah merasa beriman, maka kewajiban melekat padanya, sehingga kita melakukannya itu tidak sendirian. Dan kalaupun lapar, semua orang lapar. Yang miskin ya lapar, yang kaya juga lapar. Namanya puasa, haus ya sama. Maka disitulah memang pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan juga dihapuskannya dosa-dosa kita. Syaratnya ikhlas. Yang kedua itu amalan berupa puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan, siapa yang manutai sapane wong iku soma kang poso sapa man imanan Ramadana ing dalam bulan Ramadan, imanan kelawan iman, halih kelawan iman, percaya marang Gusti Allah,
mergo melaksanakan perintah Allah, wahtisaban lan ngarep-ngarep oleh ganjaran, hufira mongko den ngapura lahu kediman apa ma barang takodama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi iman berarti di situ terkandung masuk keikhlasan, hanya melaksanakan perintah Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kita ini harus merasa senang kalau diberi gelar orang yang bertakwa. Karena apa? Manisnya iman itu justru di dalam melaksanakan tetah atau perintah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu merasa nikmat. Ketika kita sholat berjamaah, alhamdulillah, belum tentu orang lain bisa sholat berjamaah. Saya alhamdulillah bisa berjamaah. Nah ini asal dijaga keikhlasannya, kemudian alhamdulillah orang ada yang tidak berpuasa, saya walaupun dikuat-kuat nih bisa melaksanakan puasa, itu alhamdulillah. Nah disitulah nikmatnya keimanan, nikmatnya menjalankan keimanan. Karena buahnya iman itu adalah amal soleh. Jadi ya harus ada buahnya. Jangan sekedar iman tapi melakukan kewajiban, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu dirasakan sebagai kenikmatan. Bisa haji ya karena diberi nikmat berupa harta, digunakan untuk haji, maka terasa nikmat sekali. Maka kita hidup ini harusnya begitu. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhas sholatu wasyamu wassodaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Fitnatur rajuli utai fitnahe wong, baik orang laki-laki maupun perempuan. Fitnah artinya menjerumuskan kepada maksiat. Nah, fitnah di sini maksudnya seseorang itu bisa terjerumus ke dalam fitnah atau kemaksiatan karena fi ahli ing dalam keluarga nih. Karena keluarga kadang-kadang seseorang itu terjerumus kepada maksiat, seperti karena sebagai suami wajib mencari nafkahnya di dalam hal yang tidak dibenarkan, maka karena memenuhi keluarganya dia melakukan maksiat kepada Allah. Nah, ini tidak boleh. Wa malihi lan bandane bandane rajul. Kadang-kadang orang dengan harta itu berbuat maksiat. Hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali kita menikmati harta ini. Kalau bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Turah titik cemplung nih komplong masjid. Nah, turah titik di sok nih ngene tangga teparu. Nah, punya nasi yang sisa atau ini tidak ada yang makan ini. Nah, diberikan pada orang lain. Ada orang kerja bakti, godok wedang. Nah, masak air, bikin kopi, waduh, orang pasti senang itu, orang kerja bakti pasti senang. Nah, senangnya dia ini loh, ini menambah pahala kita. Kita harus mengisi peluang-peluang amal seperti itu. Jarang orang memberi hadiah kepada orang lain itu berupa buku, berupa CD atau berupa flash disk. Nah, kita berikan pada anak sekolah misalnya, kita berikan flash disk, pasti dia senang sekali karena sedang butuh-butuhnya.
ada orang nganggur tapi dia senang baca, kita beri buku. Maka seperti itu namanya mengisi ladang amal. Wawaladi lan anake rajul. Jadi harta, keluarga, anak itu bisa menjerumuskan ke dalam maksiat atau fitnatur rajuli. Tapi ketika melakukan dosa karena keluarganya, karena membela keluarga, karena membela harta atau anaknya, tukafiru bisa mbusek ing fitnah apa as-sholatu sholat. Jadi bisa dihapus kesalahan itu dengan sholat, wasyamulan poso, wasodaqatu lan sodaqah, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil mungkari. Demikian juga berdakwah, mengajak yang baik, meninggalkan yang tidak baik, kemudian sodaqah, puasa, sholat, itu semua adalah rangkaian kegiatan yang oleh Allah di antara gunanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu ketika kita melakukan puasa Ramadan, ya dilakukan dengan senang hati, dengan keikhlasan. Alhamdulillah, yang selama ini jarang bertemu dengan tetangga, alhamdulillah berkumpul di musola atau masjid dalam sholat maghrib jamaah, isya berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat tarawih, kemudian tadarus. Tadarus ini yang harus kita ingat, yang kalau ada yang baca maka harus ada yang menyimak. Jadi jangan baca semuanya, tapi ada yang menyimak kalau ada bacaan yang keliru. Nanti dalam tadarus kan terasa nikmat, ada yang memberi kopi, ada yang memberi ini itu. Jadi persaudaraan ini semakin dekat dengan munculnya Ramadan, yang selama ini kadang-kadang jarang bertemu. Maka ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita gunakan puasa kita ini sebagai salah satu bentuk untuk menghapus kesalahan. Kenapa kegiatan-kegiatan seperti itu banyak yang menurut ajaran Islam itu menghapus kesalahan? Karena otomatis dengan begitu kita akan tahu bahwa manusia ini tempatnya salah. Manusia ini keliru. Sering bersalah, sering berbuat dosa. Oleh karena itu Allah memberi fasilitas untuk menghapus kesalahan-kesalahan tadi sebelum kita dipanggil oleh Allah. Maka dilakukan dengan sholat, sodaqah, mengajak kepada kebaikan, ya, melakukan penyuluhan, pengajian, penyuluhan langsung di panggung atau di radio seperti ini, atau di televisi, atau di majelis-majelis taklim, semuanya itu ya termasuk tidak hanya pengajian, pokoknya kegiatan yang mengajak kepada kebaikan. Di madrasah-madrasah atau di forum-forum pertemuan yang di situ mengajak kepada kebaikan, meninggalkan yang tidak baik, maka itu namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Amalan ketiga adalah qiyamu Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, yaitu seperti sholat tarawih, ya, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, mencari pahala. Berarti kalau biar mendapat pahala kan harus ikhlas, harus ada niat, gitu kan. Nah, itu maka diampuni kesalahannya yang lalu. Yang keempat itu menghidupkan sholat malam, ya, sholat malam. Maka biasanya kalau di bulan Ramadan itu malam itu gampang bangun,
Ya untuk sholat tahajud, untuk makan sahur, ya, membangunkan keluarga yang masih tidur, ini semua adalah penuh barokah, penuh pahala. Apa namanya? Fa inna fis sahuri barokatan. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Maka walaupun kita tidak sahur bisa mampu untuk berpuasa, maka sebaiknya melaksanakan sunnah, yaitu makan sahur itu termasuk sunnah. Dan disunahkan lagi adalah di akhir malam, di akhir menjelang sholat subuh, menjelang imsak itu dianjurkan, itu mendapatkan kesunatan juga. Jadi sahur itu sendiri sudah mendapat kesunahan, makan sahur di waktu yang terakhir itu juga mendapat kesunahan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar itu dicari di malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Siapa yang melaksanakan sholat malam, sholat, ya, sholat gitu, maka diampuni kesalahannya. Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan bahwa pengampunan dosa pada Lailatul Qadar itu apabila seseorang mendapatkan malam tersebut. Jadi kalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka dia ada diampuni. Ya, bagaimana caranya? Ya setiap malam ganjil itu kalau bisa kita aktif melakukannya. Nah, bagaimana kalau yang satu puasanya hari Senin, yang satu mulai puasanya hari Selasa? Misalnya di sini NU Muhammadiyah misalnya berbeda begitu ya. Ya mulai karena itu ya melakukan tiap malam, jadi malam 21, malam 20 ya, malam 21, malam 22 sampai 30 atau 29 melakukan sholat malam. Supaya apa? Supaya tidak kelewatan Lailatul Qadar. Ini. Jadi disitulah perbedaan itu kadang-kadang memberikan manfaat. Dengan perbedaan maka kita berhati-hati. Sananya aku nganggep ini malam ganjil, ternyata malam genap. Nah, maka tiap malam melakukan sholat malam. Kemudian yang keempat, yang kelima itu zakat fitrah. Ya. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri toha tuhrotan lis-shaimi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholat fahiya zakat makbulatun wa man addaha ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan dari kesia-siaan, dari kata-kata keji selama dia melakukan puasa, ya. Jadi kadang-kadang keperucut, kata-kata yang tidak berguna, ya, kata-kata lago itu, kemudian kata-kata keji, rofas, kalau tidak poso ya cik sembrono. Dan juga zakat fitrah itu sebagai makanan untuk orang miskin. Siapa yang melakukan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri namanya zakat. Siapa yang melaksanakannya setelah sholat maka namanya sodakoh biasa. Karena ini diwajibkan zakat fitrah ya, kalau ya harusnya dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri di tempatnya. Ini karena syaratnya zakat fitrah itu kan yang penting dia punya rezeki untuk makan tanggal 1 Syawal. Biasanya ya masing-masing orang itu mempunyai harta yang seperti itu sehingga dia wajib melaksanakan zakat fitrah, ya. Yang lebih penting lagi ampunan Allah gara-gara kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini sangat penting, ya. Karena yarji'u hadzal yauma qaumun kama waladathum ummahatuhum. Di dalam kata-kata Al-Mu'arrik Al-Ijli,
dalam Lataiful Ma'arif, hari ini kembali suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Artinya apa? Ketika puasa itu selesai itu kita ini bersih dari dosa, bersih dari dosa. Tapi sebaliknya malam yughfar lahu fi ramadhana falai yughfar lahu fi ma siwahu. Ini bahaya sekali. Siapa yang tidak diampuni gara-gara dia puasa Ramadan, maka di hari lain dia ya sulit untuk diampuni. Falam maka surat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladzi tafutuhul maghfirah fihi mahruman ghayatal khirman. Tatkala semakin banyak sebab mendapat ampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut sungguh dia bernasib buruk. Artinya orang yang sudah puasa Ramadan kemudian nggak diampuni oleh Allah dosanya, itu sayang sekali, sayang sekali. Kenapa? Ya diantaranya sebabnya adalah mungkin ketika dia melakukan puasa Ramadan itu tidak mendapat pahala, kecuali hanya lapar, haus begitu ya. Nah, ini bahaya sekali. Karena apa? Dia bersumpah palsu, dia melihat lain jenis dengan syahwat, dia berkata bohong. Nah, itu apa namanya, pembatal pahala puasa itu dilakukan, maka tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin." Jadi pada malam pertama bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu, dan juga jin-jin yang jahat ya. Kalau jin yang soleh tidak dibelenggu. Setan dan jin yang jahat, setan jelas semuanya jahat, dan jin-jin khusus yang jahat ini dibelenggu, artinya ditaleni. Ditaleni itu tidak bisa mengganggu. Nah, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Wayunati munadin, ada penyeru yang menyeru. Apa penyerunya? Ya baghiyal khair, hai orang-orang yang mengharapkan kebaikan. Aqbil, bersegeralah pada ketaatan. Jadi didorong kita ini, diajak ya. Apa namanya? Ayo, siapa yang kepengen kebaikan, cepatlah berbuat baik, cepatlah, mumpung Ramadan. Nah, ini. Kemudian, hai orang-orang yang mengharapkan keburukan atau yang pengen maksiat, berhentilah, aksir, berhentilah. Karena bulan ini bulan mulia, kok digunakan untuk maksiat, sayang sekali. Nah, ini. Kemudian Allah mempunyai hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Nah, ini makanya ketika bulan Ramadan ini harus kita nikmati betul. Kita nikmati. Kita puasa ini kan ya anak kita, istri kita, suami kita kan puasa semua. Pagi nggak sarapan ya nggak apa-apa. Tadi sudah sarapan duluan waktu sahur. Nanti ketika terasa lapar ya dirasakan, dinikmati. Orang lain juga puasa. Kemudian ketika sore menjelang buka puasa ya, mungkin waktu yang luang, kita ambil Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an. Walaupun tidak ada target tidak apa-apa. Yang penting kita baca. Karena apa? Pahalanya itu berlipat-lipat. Pahalanya itu berlipat-lipat. Sayang sekali kalau kita tinggalkan.
kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Seluruh amal hamba pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan hingga sampai 700 kali lipat. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu hanya untukku, akulah yang akan membalasnya. Berarti nilai puasa kita itu yang nggak sama satu dengan yang lain. Mungkin podo luwe nih, podo ramangan nih, tapi nilainya tidak sama. Bagi yang puasa sambil membaca Al-Quran, pahalanya bertambah, tidak ngerasani, utuh ganjarannya. Berpuasa sambil sedekah, berpuasa sambil menolong orang lain, ya, membantu. Ini pahalanya besar, pahalanya besar. Maka Allah lah yang membalasnya, sehingga kadang-kadang ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali, kadang ada yang 50%. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pahala puasa kita ini utuh melenuh. Bahasanya utuh melenuh, jadi utuh 100%. Supaya kalau lebaran itu kita menikmati betul karena sudah diampuni kesalahan-kesalahan kita. Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ini hadis hasan. Bertakwalah kepada Allah, sholatlah yang 5 waktu, puasalah di bulan kalian, yaitu bulan Ramadan, tunaikan zakat harta kalian apabila memenuhi nisab, dan taatilah pemimpin kalian selama pemimpin itu mengajak kebaikan, niscaya kalian akan memasuki surga kalian, surga Tuhan kalian. Jadi ya amal ini biasa kita laksanakan, tapi di bulan Ramadan ini kita jaga betul keutuhan pahalanya. Yaqulullahu azza wa jalla, yaqulu ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Bulan Ramadan itu bulan mustajabnya doa. Aku bersama sangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, dia bersangka misalnya aku itu mengijabahi doa, maka dia berdoa dengan yakin, insya Allah itu pasti akan aku ijabahi. Nah, ini jadi bulan Ramadan jangan kita sia-siakan. Di setiap saat, pagi, setengah, siang, ketika orang pada tidur kita berdoa, ketika habis membaca Al-Quran kita berdoa, kita habis sholat berdoa, insya Allah. Termasuk yaitu puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kita pada hari kiamat. Maka kita gunakan Al-Quran dan puasa kita untuk sarana pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Nah, mitra bersada, mudah-mudahan ya Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, memberikan kita kemudahan dalam melakukan puasa, dan memberi kita rizki, ya, rizki yang melimpah, yang barokah, sehingga Ramadan kita bisa menikmatinya senikmat-nikmatnya, semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya melakukannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.